Begitu juga Maha melihat itu mewakili seluruh sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi seluruh sifat Allah baik as-sama' atau al-basar, al-kalam, al-wahdaniyah, al-qudrah, al-iradah dan semuanya eh, yang telah kita pelajari laisa kamitslihi syai' itu tidak serupa dengan ciptaannya baik dari satu segi maupun semua segi. Nah, insya Allah subhanahu wa ta'ala kita akan menjelaskan tentang sedikit termasuk salah satu doa yang eh, dijabahkan, tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala adalah doa orang yang dizalimi. Disebutkan dalam satu kitab Ittaqi Da'watal Mazlum, yaitu hendaklah kita menjauhi doa orang-orang yang dizalimi. Sebagai pembelajaran bagi kita, jangan pernah menzalimi seseorang, karena ketika mereka dizalimi atau kita menzalimi seseorang, lalu mereka mendoakan kita, maka ketahuilah doa orang yang dizalimi la turad, itu tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini penting sekali untuk kita ketahui, untuk kita pelajari, jangan sampai kita menzalimi orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada seorang sahabat yang bernama Abu Jurai. Seorang sahabat bernama Abu Jurai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada beliau, "In imru'un 'ayyaraka bima laysa fika fala tu'ayyirhu bima fihi." Apa kata Nabi? Jikalau seandainya seseorang berbuat buruk kepadamu, menzalimimu, wahai Abu Jurai, bima laisa fika, sesuatu yang ia katakan itu memang tidak ada pada dirimu, fala tu'ayyirhu bima fihi, maka jangan pernah engkau memburukkannya dengan sesuatu yang ada pada dirinya. Nabi mengajarkan kepada kita akhlak yang baik, akhlak yang mulia adalah apa? Ketika seseorang menzalimi kita, memburukkan kita, sesuatu yang bukan ada pada apa, yang bukan ada pada diri kita, maka jangan sekali-kali kita apa? Membalas keburukan tersebut, menyebutkan keburukan yang ada pada dirinya, jangan. Jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita al-akhlaqul karimah. Ketika dizalimi, yang mesti kita lakukan adalah bersabar. Sebagaimana yang telah kita sebutkan, ketika seseorang mendapatkan musibah dan dia sabar terhadap musibah tersebut yang dia dapatkan, maka ada dua hal. Yang pertama, kalau tidak diampuni dosanya, maka akan diangkat derajatnya. Kalau kita memiliki dosa yang banyak, ketika kita zalimi, mendapatkan musibah dan sebagainya, sabar, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa kita. Jikalau seandainya tidak memiliki dosa, misalkan, maka apa Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita. Kemudian Abu Jurai setelah Nabi mengatakan kepadanya, jikalau ada seseorang yang memburukkanmu, berbuat zalim kepadamu, mengatakan sesuatu yang memang tidak ada pada dirimu, maka jangan engkau balas keburukan itu dengan menyebutkan sesuatu yang ada padanya. Lalu Abu Jurai setelah mendengar ucapan baginda Rasul, dia mengatakan apa? Fama sababtu ba'da dzalika wala dabbah. Okay. Fama sababtu ba'da dzalika wala dabbah. Setelah itu aku tidak pernah mencaci maki seseorang pun, sampai sehingga seorang hewan pun aku tidak pernah memakinya. Mengamalkan apa yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa yang dimaksud oleh hadis Nabi? Jangan engkau membalas keburukan orang yang berlaku buruk kepadamu, menzalimimu dan sebagainya. Kata Nabi apa? Samihhu, maafkan dia. Maafkan dia. Dan jangan engkau melakukan sesuatu atau membalas sesuatu yang dia lakukan kepadamu. Dan inilah yang paling afdol. Inilah yang paling afdolnya. Jadi dikatakan apa? Jikalau seandainya ada seseorang yang melakukan satu keburukan kepadamu, berikan ia ribuan maaf. Jikalau seandainya ada satu orang yang berlaku buruk kepadamu, berikan ia ribuan maaf. Berikan ia ribuan maaf. Jadi jangan sampai ketika kita misalkan
fakta atau al-waqi' sesuatu yang terjadi. Kita lagi enak-enaknya, asik-asiknya belajar. Kemudian ada sesuatu yang membuat kita atau mengganggu kita dalam belajar, entah ucapan orang atau perilaku orang yang membuat kita itu lemah semangat atau tidak lagi mau belajar, maka apa yang mesti kita lakukan? Bersabar dan jangan pernah merasa atau putus semangat, lemah semangat untuk belajar lagi. Tetap semangat seperti itu. Dan subhanallahil azim, kata Nabi apa? Samihu, maafkan dia, maafkan iya. Jikalau seandainya ada satu orang yang berlaku atau berbuat buruk kepada kita, berikan ia 1000 maaf. Berikan ia 1000 maaf. Ketika orang yang menzalimi kita dan kita tidak membalas kezaliman tersebut, maka itu adalah afdal, sesuatu yang paling mulia. Jadi penting untuk kita ketahui, jikalau seandainya ada seorang muslim yang mencaci seorang muslim yang lain, kemudian seorang muslim yang dicaci tersebut tidak membalas keburukan yang dilakukan oleh saudaranya, maka itu adalah afdalu indallah. Itu yang paling baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Tapi jikalau seandainya dia membalas bagaimana Ustaz? Jikalau seandainya ia membalas kezaliman yang serupa, ingat, di sini penting. Orang tersebut menzaliminya, lalu ia membalas kezaliman tersebut dengan kezaliman yang serupa atau keburukan yang serupa, falaisa alaihi ismun. Sebenarnya tidak mendapatkan dosa, tetapi yang lebih afdolnya, yang lebih mulianya, lebih baiknya apa? Yang menurut Allah Subhanahu wa taala, ketika kita diperlakukan buruk oleh orang lain, yang mesti kita lakukan bersabar dan tidak membalas keburukan itu. Juga kalau dibalas dengan keburukan yang serupa, falaisa alaihi ismun, maka dia tidak mendapatkan dosa. Oke, kenapa? Yakunu qad akhadha haqqahu, karena dia telah mengambil haknya. Seperti itu. Karena ia telah mengambil haknya. Jadi yang mesti kita lakukan apa? Mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, dan itu yang paling afdal. Kalau ada orang yang memburukkan kita, jangan kita balas. Yang lebih afdalnya apa? Kita bersabar. Kita bersabar. Meskipun orang mengatakan kita itu penakut. Meskipun orang mengatakan kita itu tidak mempunyai mental untuk membalas keburukan orang lain. Masa kamu diinjak-injak seperti itu, diburuk-burukkan seperti itu, kamu tidak mau membalas. Jangan pedulikan. Pada tubadi. Jangan pernah kau pedulikan. Ketika orang itu berlaku buruk, balas dengan kebaikan. Ketika berlaku buruk, berikan 1000 kemaafan. Itu yang menurut Allah Subhanahu wa taala afdal, yang paling baiknya seperti itu, dan hal itu juga dituntut di dalam syara. Hal itu juga dituntut di dalam syara. Eh, Kalau seandainya dia menzalimi, tetapi Ustaz dia balas dengan kezaliman yang lebih parah lagi, misalkan keburukan yang lebih parah lagi, bagaimana hukumnya? Ada orang yang zalimi hanya sekian, tapi dibalas dengan kezaliman keburukan yang lain dengan sekian banyaknya. Ini tidak boleh. Amma idza zada bisabbi, kalau seandainya dia menambah atau melebih-lebihkan cacian kepada saudaranya muslim tersebut. Jika contoh ada seseorang yang mengatakan kepada dia, ya zalim, ya zalim, wahai orang zalim, kata dia. Faqala lahu al-akhar, dan yang lainnya mengatakan kepada dia apa? Ya zalim ya khabith. Ya zalim ya khabith. Artinya apa? Dia melebih-lebihkan. Orang tersebut memburukkannya atau berkata buruk kepada dia dengan ungkapan wahai zalim, tetapi dia membalas dua kata, wahai zalim, wahai khabith. Yang buruk begitu juga yang zalim. Artinya dia menambah yang seperti ini apa? Ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Artinya dia telah melewati batas. Tapi kalau seandainya dia hanya sekedar mengatakan wahai zalim, ada seorang muslim mengatakan kepada dia wahai zalim, lalu dia balas dengan ungkapan wahai zalim, di sini tidak masalah. Kenapa? Dia mengambil haknya. Tapi ketika dia menambah atau melewati batas dengan menambah cacian yang lebih, seperti mengatakan wahai zalim, kamu juga zalim, kamu juga khabith dan sebagainya, maka orang tersebut apa? Dia jatuh pada keharaman seperti itu. Sebagaimana al-waqi', fakta yang terjadi pada saat ini, aksarun nas la yaktafuna bil misl. Kebanyakan orang-orang ketika dizalimi, ketika dicaci seperti itu, dia tidak membalas dengan seumpama atau serupa dengan cacian yang dia terima. Tidak, akan tetapi apa? Melebih-lebihkan, menambah lagi.
Kamu buruk, ditambah lagi kamu buruk lah, kamu inilah, kamu itulah, semua dikatakan sama dia. Ini tidak boleh, ini hukumnya haram. Jikalau seandainya dia mencaci seseorang atau seseorang mencaci seseorang yang lain, hmm, eh, maka tidak boleh orang yang dicaci tersebut itu membalas dengan pukulan. Kalau cacian, ya dibalas dengan cacian seperti itu. Tapi kalau dia melebih-lebihkan, menambah dengan pukulan sebagainya, dan ini hukumnya haram. Dan ini hukumnya haram. Tapi kalau dia dicaci misalkan, dimaki, kemudian dibalas dengan cacian dan makian dan tidak melebih-lebihkan, maka tidak masalah. Maka tidak masalah. Tapi jangan ditambah, oke? Nah, kemudian, di sini yang ingin kita sampaikan. Jikalau seandainya orang yang dizalimi tersebut, dia berdoa kepada Allah, mengangkat kedua tangannya, ya, berdoa keburukan kepada orang yang menzaliminya dengan mengatakan Allahumma antaqim minhu, misalkan ya Allah balaslah kezaliman yang dia lakukan kepada aku, ma'alaihi ismun. Ketika dia berdoa seperti itu, maka dia tidak mendapatkan dosa sebenarnya. Oke? Bahkan disebutkan dalam satu hadis bahwasanya doa orang yang dizalimi walaupun dia seorang kafir, la turad. Itu diijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dari Ibn Abbas bahwasanya baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengutus seorang sahabat yang bernama Muaz, mengutus seorang sahabat yang bernama Muaz ke Yaman. Lalu Nabi mengatakan apa? Ittaqil mazlum fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hujab. إن شاء الله فيه أستاذ كان فيه شيخ كبير أستاذ مكسر. Mukassar, Makassar. Seperti itu. Ya, ya, disebutkan dalam hadis ketika baginda Rasul mengutus Muaz ke Yaman, Nabi mengatakan apa? Ittaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Begitu juga selain Bukhari dan Muslim juga meriwayatkan hadis ini. Apa kata Nabi? Jauhi doa orang yang dizalimi. Maksudnya apa? Jangan pernah engkau menzalimi orang lain ketika mereka berdoa, dikarenakan engkau menzaliminya dengan mengatakan, Ya Allah, balaslah kezaliman orang tersebut karena ia berlaku zalim kepadaku, maka itu diijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabarani bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan doa orang yang dizalimi dijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang penting untuk kita ketahui apa? Yang afdal indallah, yang paling baik yang menurut Allah Subhanahu wa taala adalah ketika kita dizalimi, ketika kita dicaci maki, jangan pernah membalas. Jangan pernah membalas kezaliman tersebut. Dan itu adalah afdal indallah, yang paling baiknya seperti itu. Dan perlu juga kita ketahui, tanamkan di hati ketika orang berlaku buruk kepada kita, ya, ketika orang berlaku buruk kepada kita atau mendapatkan musibah lainnya, kita sabar dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa kita atau mengangkat derajat kita. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan? Tidak ada yang salah ya. Ustadz, izin bertanya, Ya, tapi di luar materi, Ustadz. kenapa di luar materi? Ini ah, yang Ustadz dipertanyakan hari ini, gimana hukumnya mengucapkan hari guru, selamat hari guru? Ata'akad. Saya pastikan dulu bagaimana hukum orangnya, saya tidak tahu. Sudah pernah mendengar. Saya pastikan dulu. Hmm. Baik. Ada lagi? Bunda Yuyu, fermentasi gula itu najis. Gula dari mana, Bunda? Gula itu dari apa sih?
Insya Allah, insya Allah, eh, saya jawab besok, insya Allah. Saya jawab besok, insya Allah. Ustadz, kajian hari ini mukhtasar atau asir? Kan dia apa tulisannya Ustadz Jumri, yang masuk kok Ustadz Kafi gitu ya? Kok beda? Tidak iskal, tidak masalah. Saya Jumri berhalangan. Kalau tidak ada, barakallahu fikum. Saya absen sebentar. Siapa yang tidak hadir? Mudah Hasya hadir. Mana Bunda Neni? Barakallahu fikum. Ahsanallahu ilaikum. Kita baca tahlil. La Ustadz, saya mau ilaha tanya lagi. illallah. Hmm? Tadi Ustadz bilang kalau misalnya Kita tutup orang dulu. La ilaha illallah. La ilallah. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Tadi kan dibilangnya kalau orang berbuat zolim kepada kita, terus dibalas zolim gitu juga nggak apa-apa. Misalkan dia mencaci kita, kemudian kita balas dengan caci yang serupa ya, jangan melebih-lebihkan, tidak masalah. Oh, Tapi jadi yang kalau lebih caci afdolnya, kita bilang caci boleh gitu, Ustaz. itu adalah kita tidak membalas. Oh, gitu loh. Barakallahu fiikum. Fiikum barakallah. Barakallahu fiikum wa ahsanallahu ilaikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu Barakallahu. Ustaz. Jazakallahu khair. Insyaallah.